dirinya, seperti apa Tuhan yang benar. Nggak bingung itu. Lanjut. Tata, kamu itu pakai nyambung sih, pakai otak di otak sedikit, Bang Tata. Ryan, Jangan pakai, selamat aduh, gimana sih? siang. Ya, mana sih mau diskusi sama kamu, ya? Kamu nggak Lanjut. mengkait-kaitkan, mencari benang merah dengan apa yang disajikan oleh lawan Ayo di bawah debatmu. yang tapping-tapping. Kalau penasaran mau dialog dengan Tahta, naik, Jadi, naik. Tahta saya nggak bisa dialog, Tahta. Seumur hidup bertanya, naik. Nggak harus dialog, bertanya ada apa? Saya ngerti Bible, Tahta berani dialog. Waduh, seneng saya, maju, langsung naik. Campak, campak, langsung dicampak, dinaikkan, ayo. Loh, kemana si tadi itu, host? Host? Mana dia, host? Ustaz Tata, si ibu tadi kemana? Loh, mana kan Oten udah apa dia? Udah merajuk. Bulu-bulunya hilang, bulu-bulunya. Iya. Jadi aku bernarasi boleh ya. Jadi supaya Tahta juga terbuka. Ya, jadi begini ya. Kalau saya perhatikan di Alkitab itu ya, ada dua sudut pandang dia. Kalimat yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Sang Firman itu sendiri. Sang Firman itu artinya sama dengan Sang Proklamator. Jika Sang Proklamator itu adalah Soekarno, maka Sang Firman itu oknumnya adalah roh itu. Allah itu adalah roh itu. Nah, roh itulah yang jadi manusia. Kenapa dikatakan Sang Firman? Karena dia hanya dengan berkata-kata saja, jadilah terang maka jadi, kun fayakun. Nah, dia sendirilah yang datang menjadi manusia. Nggak ada anaknya Firman, yang nggak ada. Itu mungkin salah memahami ya. Kalau menurut saya gini, Bang. Ya. Semua Tuhan itu ya ada rohnya Tuhan kalau pakai Bible. Mana dalilnya? Kejadian 6 ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Jadi roh itu, bahkan kalau ditanya, kalau kita pakai perjanjian, kalau kita pakai Bible, Tuhan katanya rohmu ada pada manusia. Ada di sebelah mana? Di lubang hidung. Mana dalilnya? Ayub 27 ayat 3. Selama nafasku masih ada padaku dan roh Allah masih ada dalam lubang hidungku. Nah itu kan. Jadi memang rohnya Allah itu dalam Bible ada di semua manusia. Bahkan kalau ditanya tempatnya, dijelaskan di lubang hidung rohnya Allah itu. Itu udah masalah kalau kita pakai Bible kayak gitu. Berarti semua manusia Tuhan. Ayat berapa? Ayat berapa tadi? Yunus berapa tadi? Kita baca ya bagus ya. Kejadian 6 ayat 3. Di situ rohnya Tuhan ada di semua manusia. Kalau ditanya di mana tempatnya rohnya Tuhan itu pada manusia, di lubang hidung. Ayub 27 ayat 3. Nah gitu, silakan. Bentar. Ayub 27, baru kita baca ya. Mana nih Ayub nih? Ayub 27 ayat 3. Lanjut. Bacakan. Nah, maka Ayub melanjutkan uraiannya, demi Allah yang hidup, yang tidak memberi keadilan kepadaku. Ya. Dan demi yang maha kuasa yang memedihkan hatiku, karena kan dia kan dicoba itu ya, dengan borok mati semua anaknya, habis semua hartanya ya. Jadi ini keluh kesahnya ya. Selama napasku masih ada padaku dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku, maka bibirku sungguh-sungguh tidak akan mengucapkan kecurangan. Nah, jadi manusia Adam pertama itu kan dihembuskan. Kemudian Allah menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya sehingga manusia itu menjadi manusia yang hidup. Nah itu pernah baca nggak, Bang Tata? Ya enggak, intinya di situ roh Allah ada di mana? Roh Allah, rohku. Boleh, roh Allah. boleh dalam hidungnya, boleh dalam kehidupannya masih boleh itu, nggak masalah itu. Ya, jadi begini, makanya ada dua sudut pandang ya, mengatakan bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Bapa itu ada diam dalam Yesus. Makanya seperti kata Tahta tadi yang mengatakan, apa yang ku katakan bukan berasal dari diriku kan? Itu tadi kan?
Ya, karena semua nabi memang bukan dari dirinya, tapi menerima firman. Contohnya Nabi Muhammad. Ya. Apa yang aku sampaikan ini bukan dari diriku. Mana dalilnya? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa. Begitu juga Yesus. Apa yang aku sampaikan sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Yohanes 21 ayat 50. Sama dengan Ya. Nabi Muhammad. Ya, kenapa? Kenapa aku katakan, kenapa Yesus mengatakan diri itu menunjukkan bahwa dia rendah hati? Ya, kenapa? Karena Bapa itu diam dalam dirinya, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Di dalam Matius 18:19, Matius 2:39 oleh Bapakku yang di langit, bukan pada dirinya. Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaan itu kata Yesus. Kata Yesus juga oleh Bapakku di langit kok. Coba sekarang gini ya. Ya. Matius 18:19, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Matius 2:39. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapakmu, yaitu Dia yang di surga. Nah, bukan dalam dirinya. Lanjut. Nah, sekarang Yesus di mana? Di surga kan? Ya, semua para nabi kalau sudah hilang ya bukan di dunia lagi. Loh, dia hidup loh. Ya ada masalah. Elia bangkit langsung loh. naik ke surga. Elia tanpa mati ke surga. Terus kenapa? Bentar, ada tamu bentar ya. Iya. Silakan nonton di bawah. Siap, Yang mau dialog dengan Tahta, yang penasaran silakan naik. Tahta, saya nggak bisa apa-apa. Tahta, boleh nggak saya bertanya? Seumur hidup saya kontrak. Silakan. Siap. Yang mau bertanya silakan bertanya kepada saya. Saya yakin apapun pertanyaannya Anda, saya akan menjawab Yohanes 17:3. Titik. Yang membuat saya terpingkal-pingkal tadi itu loh. Si Lion ini, saya saja sebagai Kristen bingung katanya. Itu aku terpingkal-pingkal itu. Iya, Lanjut, itu Lion. benar. Ya. Jadi memang ya kesalahan fatal memang kalau mengatakan Yesus itu bukan Bapa itu. Salah dia itu. Nggak pernah roh itu memiliki firman. Nggak ada ayat itu roh memiliki firman. Tapi roh itu bisa berfirman. Gitu loh. Kun payakun, roh itu kun payakun, bisa berkata-kata. Itu mereka memiliki firman. Itu dia selipnya. Aku dengan dia. Berarti roh ini berasal dari Bapak juga ya Bang Layan ya? Atau roh itu Bapak itu sendiri atau gimana? Iya, begini. Kan Yesus mengatakan Allah itu roh. Itu kan makanya sembahlah dia dalam roh dan kebenaran. Kan seperti itu. Nah, roh inilah yang disebut sang firman, karena dengan bersabda saja dia, jadilah terang, maka terang itu jadi. Nggak bisa dibantah, pasti jadi. Nah, kalau itu gini Bang, Itu saya masalahnya. tahu. Tuhan itu kalau dia menciptakan apapun, nggak harus ada proses, bisa langsung jadi. Ketika Iya, Tuhan seperti itu. Makanya ketika Tuhan menciptakan cakrawala, berfirmanlah Tuhan, jadilah cakrawala. Ting, jadi. Berfirmanlah Tuhan, hamillah Maria, hamil. Ting. Bukan berarti firman jadi manusia, tapi Tuhan menciptakan dengan firman. Mana dalilnya? Yakobus 1:18, Ibrani 11 ayat 3, 2 Petrus 3 ayat 5. Firman itu perkataan Tuhan. Keluaran 34:28, Yeremia 15:16, Yeremia 34, Yehezkiel 3 ayat 4. Firman itu keluar dari mulut Tuhan, berkata perkataan itu. Mana dalilnya? Ulangan 5:22, Yesaya 55:11. Karena firman itu perkataan diperdengarkan. Mana dalilnya? Mazmur 103:20, Yohanes 15:15, Yohanes 8:40. Jadi tidak pernah tuh firman itu menjelma, diperdengarkan perkataan firman itu. Sama dengan ini, inspirasi saya mau berkata-kata ya. Oke Tahta, nanti setelah saya berkata-kata, apa yang kamu dengar kamu sampaikan di komalmu ya, inspirasi. Ya, apa isinya? Mbak Inspirasi, mulai besok saya tidak debat dulu selama 1 minggu. Saya bulan madu misalnya. Apa yang saya sampaikan oleh inspirasi disampaikan. Itulah firman Tuhan. Apa yang aku sampaikan kata inspirasi, ini ucapan Tahta. Apa isinya inspirasi? Katanya Tahta mau bulan madu 1 minggu lagi, dia selama 1 minggu dia tidak akan ke komal dulu. Gitu firman itu. Iya.
Ya, jadi firman yang menjadi manusia itu adalah sang firman itu, sang yang berkata-kata itu yang jadi manusia. Mereka nggak percaya itu, malaikat Oten. Dia percaya bahwa kata-kata itu yang jadi manusia. Kalau kita nggak seperti itu. Kita udah pelajari, udah kaji lebih dalam. Udah kaji, luar biasa kita mengkajinya loh, pakai sampai ke teks asli. Bahwa yang berkata-kata itulah, sang firman itulah yang jadi manusia, bukan kata-katanya yang jadi manusia. Itu aja selipnya. Maksudnya sang firman menjadi manusia gimana maksudnya? Sang firman itu berarti kan Allah kan? Iya, sang firman itu kan, itu sama dengan sang Berarti Allahnya jadi manusia gitu? Iya, itu sama dengan sang proklamator. Sang proklamator kalau Allah jadi manusia, berarti ya sudah. Apakah Yesus ketika ditanya Allah, ini udah jadi saya, apakah gitu? Bapa yang diam dalam aku. Loh, kata Yesus ada di langit Bapaknya. Tadi itu udah dalilnya banyak. Iya, dia mengatakan begini, ya, Bapa yang diam dalam, makanya dikatakan dia begini ya. Bentar. Makanya itu jelas sekali. Makanya dalam sudut pandang kalimat, baik kalimat positif maupun kalimat negatif, ya, itu dikatakan Yesus bahwa dialah Bapa itu, dialah Allah itu, sang firman itu dia. Contohnya nih, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang mengutus aku. Loh benar itu, Nabi Muhammad juga gitu. Kalau dia percaya kepada Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad menyampaikan firman, berarti dia percaya kepada yang berfirman, yaitu Allah. Percaya kepada aku, percaya kepada Allah. Sama seperti Yesus. Kalau percaya kepada Yesus, percaya kepada Allah. Karena Yesus penyampai firman Allah. Sama dengan ini. Orang percaya kepada inspirasi, percaya kepada saya. Karena saya mengatakan kepada inspirasi. Inspirasi sampaikan kepada teman-teman saya di Komalmu nanti. Berarti percaya kepada inspirasi, percaya kepada saya, karena ucapan saya disampaikan oleh inspirasi, gitu loh. Ya, nah lebih dalam lagi nih, Yesus berkata nih, barang siapa melihat aku, ini masih dalam ranah kalimat positif ya, yang difirmankan Yesus sendiri nih, barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Makin dalam. Oke, makin dalam juga dalam Islam. Kamu jangan melihat Allah. Allah itu tidak bisa dilihat, cukup lihat ciptaannya. Tafakaru fi khalqillah wala tafakaru fi datillah. Jadi Yesus gak salah. Kalian ini tidak usah kenal Tuhan seperti apa. Intinya dia di langit tidak kelihatan. Lihat saja saya ciptaannya. Kalau dalam bahasa Islamnya, dalam hadis, tafakaru fi khalqillah wala tafakaru fi datillah. Tidak usah berangan-angan ingin melihat Tuhan. Cukup lihat ciptaannya. Yesus juga ciptaan gitu loh. Oke. Jadi ini makin dalam lagi nih Bang. Bukan sampai situ aja nih. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Makin dalam lagi kan? Oke, sekarang gini, bagaimana caranya mengenal Tuhan? Nah, Yesus kan udah mengatakan, Bapa itulah Tuhanku. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami, Yesus, menyembah apa yang kami kenal. Siapa Tuhan yang kamu kenal? Yesus, Allah Bapa. Matius 11:25. Ada di mana? Dia di langit. Matius 23:9. Ada berapa Tuhan itu? 1. Markus 12:29. Nah kan enak kan kalau nanya ke Yesus kan? Iya. Memang salah satunya ya. Makanya ini makin dalam lagi nih Bang. Katanya, kata Yesus kepadanya, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Ini nggak bisa disangkal. Kalau Dia itu adalah Bapa itu, Allah itu sendiri. Iya, sama dengan Islam. Dari tadi kok melihat Allah. Dari tadi kok selalu makin dalam ini. Iya. Karena begini. Kamu mau pakai dalam kayak apapun, di Islam ada semua dalil-dalil kayak gitu itu. Loh, saya bisa pakai hadis. Jikalau ada dalil seperti begini, ya berarti Allah itu adalah Muhammad. Oke, sekarang gini aja. Nabi Bisa Muhammad memperkenalkan Tuhan itu satu, yaitu Allah. Yesus sendiri memperkenalkan Tuhan itu siapa? Coba, dirinya atau Allah? Dia sendiri lah. Dia sendiri lah Bapak itu. Silakan pakai dalil. Hai Israel, Tuhan itu aku sendiri. Silakan. Oh, enggak gitu, enggak boleh gitu dia. Dia begini ya. Karena kalau dia mengatakan langsung ya, Yesus selalu berkata belum waktunya, belum saatnya. Ya, itu selalu dikatakan Yesus. Dia enggak sekonyong-konyong, enggak sekonyong-konyong dia mengatakan ya, berarti bahwa Yesus selama dia itu di bumi memperkenalkan Tuhan itu siapa?
Bentar, Kalau Nabi Muhammad Allah. Wahai Nabi Muhammad, Tuhan yang benar siapa? Allah. Mana dalilnya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ada berapa wahai Nabi Muhammad? 1. Qul huwallahu ahad. Apakah bisa dilihat wahai Nabi Muhammad? Tidak. Al-An'am 103. La tudrikuhul absar. Seperti apa dia Nabi Muhammad? Laisa kamitslihi syai'un. As-Surah ayat 11. Enak kan? Yesus, siapa Tuhanmu? Allah Bapa. Matius 11:25. Ada di mana? Ada di langit. Matius 18:19. Ada berapa jumlahnya? 1. Hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Markus 12:32. Enak kan? Apakah bisa dilihat? Tidak. Yohanes 5:37. Seperti apa dia Yesus? Tidak ada yang seperti apapun di muka bumi. Dia tidak sama dengan apapun. Enak. Ternyata Nabi Muhammad dengan Yesus kalau ditanya enak. Jawabannya itu ceplas-ceplos gitu, membingungkan. Kalau Kristen, siapa Tuhanmu? Yesus. Mana dalilnya? Jadi gini, bukan gini, jawab. Ya. Makin dalam, makin dalam Ustaz, makin dalam. Jadi itu tadi kalimat positif ya. Menggunakan kalimat negatif pun Yesus itu memang Allah itu sendiri, Sang Bapa itu sendiri. Contohnya di mana? Ya, contohnya nih. Barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapakku. Jelas kalau namanya orang juga kalau membenci Nabi Muhammad dia membenci Allah. Oh, oke. Oke, makin dalam nih. Oke, Ya, boleh. makin dalam, ya. Oke, makin dalam ya. Nanti lari-larinya ke celana dalam akhirnya. Iya, nggak apa-apa. Supaya kita tahu perbandingannya loh. Ini pelajaran bagus supaya tahu perbandingannya. Contohnya nih, dalamnya. Segala sesuatu yang Bapak punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Kalau saya balik, Bang. Kalau saya balik, apa yang Yesus punya, apakah Bapak punya juga? Iya, satu kepemilikan. Oke, Yesus punya titik, Bapak punya nggak? Satu kepemilikan. Aduh, gimana sih? Punya. Oke, punya titik juga, Iya, Bapak. lawang itu tubuhnya kok. Oke, Yesus sakit perut terus gitu. Bapak bisa juga gitu. Itu tubuhnya. Oke, jadi intinya apa yang Yesus punya, Bapak punya. Apa yang berarti kalau saya nanya ke Musa, ke perjanjian lama, tidak ada yang seperti aku di muka bumi ini. Dengan siapa hendak kamu samakan? Tapi ternyata menurut Kristen sama. Bapak punya segalanya, punya ini. Aduh, bahaya itu, Bang. Kalau saya nanya ke perjanjian lama, tidak ada yang seperti aku di muka bumi. Jadi dengan siapa hendak kamu samakan aku? Kata Tuhan gitu, Bang. Iya, betul. Berarti Bang Layan, Yesus sama Bapak ini satu rangkap dia ya? Itu dia sendiri, Bapak itu, Yesus itu adalah Bapak itu sendiri. Karena dia katakan Bapak. Iya, berarti betul satu rangkap kan? Memang dia sendirilah Bapak itu, dialah anak itu. Makanya dia katakan, aku adalah hamba, tapi dia juga raja loh. Oh, berarti kalau Bapak sama dengan Yesus, nah pada saat Yesus ada di bumi, Bapak ada di situ. Nah, berarti surga kosong. Ngapain surga diisi? Memangnya surga begini. Ini memangnya aku tanya dulu inspirasi ya. Memangnya surga itu apa sih bagimu? Paham. Suatu tempat kah? Suatu tempat kah? Itu bukan suatu tempat. Karena kalau Bang Layan saya tanya yang disalib siapa ya pasti jawabannya ya Bapak kan Bang Layan ya. Itu betul. Jadi begini kawan-kawan ya. Kita juga harus mengerti apa sih surga itu. Surga itu adalah suatu keadaan di mana di sana tidak ada retak tangis, tidak ada kertak gigi. Jadi kita nggak bisa kita katakan surga itu tempatnya di sana, lintang sana, derajat sekian, nggak bisa. Bang, jadi gini ya. Itu suatu keadaan. Intinya Bang, kamu harus tahu Bang, mana ajaran samawi, mana ajaran dewa-dewa. Samawi itu apa sama? Itu langit. Berarti kalau ajaran samawi itu tanda-tandanya ini ya perjanjian lama, perjanjian baru Al-Quran. Mengenalkan Tuhan itu samawi. Kalau di luar samawi apa? Tuhan menjelma, Tuhan mengambil rupa manusia, kelihatan serupa dengan makhluk. Itu di luar samawi. Kalau ajaran Yesus, Nabi Muhammad, Musa sama di langit. Contohnya pertama ajaran samawi itu Tuhan itu Esa. Ulangan 6 ayat 4, Markus 12:32. Surat Al-Ikhlas ayat 1. Tuhan itu Esa. Yang kedua, Tuhan itu tidak kelihatan.
Keluaran Perjanjian Lama, Keluaran 33:20, Perjanjian Baru Yohanes 5:37, Al-Quran Al-An'am 103. Terus tidak serupa dengan apapun. Al-Quran Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un. Terus lagi kalau di dalam Perjanjian Lama Yesaya 40:18, jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah? Dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan dia? Laisa kamitslihi syai'un. Keluaran 9:14, sebab sekali ini aku akan melepaskan segala tulahku terhadap engkau sendiri, terhadap pegawai-pegawaimu dan terhadap rakyatmu, dengan maksud supaya engkau mengetahui bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Dalam bahasa Arabnya Asy-Syura 11, laisa kamitslihi syai'un. Begini Jadi, loh. Jangan kamu samakan Yesus punya titit, Bapak punya titit. Yesus punya Enggak ke situ dia. Ayat itu kalau Tahta baca ya ayat itu mengatakan bahwa dia itu bukan pendusta kayak seperti manusia. Coba baca bagus-bagus. Bukan lari ke titit, bukan lari ke sini, bukan. Itu beda, Tuhan bukan manusia itu. Itu artinya. Ada di dalam Bilangan 23:19, Hosea 10 ayat 9, Tuhan bukan manusia. Itu bukan pendusta beda. kan? Ayat yang saya tadi baca itu beda, bukan ini. Yang mana lagi? Loh, yang Tuhan itu bukan manusia, tidak berdosa, ini ada di Bilangan 23:19. Hosea 11 ayat 19. Kalau Tuhan tidak serupa dengan makhluk di muka bumi ini, tidak ada yang sama dengan Tuhan. Keluaran 9:14, Yesaya 40:18. Keluaran 9:14 ya. Silakan. Kita baca. Sekali ini aku akan melepaskan segala tulahku terhadap engkau sendiri, terhadap pegawai-pegawaimu dan terhadap rakyatmu, dengan maksud supaya engkau mengetahui bahwa bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Itu kan menunjukkan bahwa dia bisa menghukum. Iya, tidak ada yang seperti aku. Tidak serupa dengan siapa hendak kamu samakan aku? Begini loh konteks. Berarti kalau Tuhan itu punya pantat, misalnya punya titik, ya bukan itu serupa, bukan ajaran samawi itu. Oh, nggak gitu. Memangnya berdosa punya titik? Salahkah? Ya tidak salah kalau ada dalilnya, tapi kan nggak ada dalilnya. Coba nanya ke Yesus. Yesus, siapa Tuhanmu? Allah Bapa. Ada di mana? Di langit. Kan udah baca tadi. Tidak sama dengan apapun. Nah, kalau Tuhan itu menjelma serupa, itu ajaran pagan, ajaran dewa-dewa. Makanya Hercules itu disebut anak Allah, anaknya dewa Zeus, karena dia juga bisa dituhankan gitu loh. Begini ya, itu kan jelas kalau dia itu Bapa ya. Ini kepemilikan pun begini loh. Segala milikku adalah milikmu dan milikmu adalah milikku. Ini kepemilikan sama loh. Jadi nggak salah kalau dia punya titik, kenapa? Coba di mana kesamaannya coba? Sekarang gini, apakah Yesus dengan Tuhan itu mempunyai hidup yang satu atau sama-sama mempunyai hidup dirinya sendiri? Iya. Mempunyai hidup dalam dirinya sendiri karena dia manusia, maka dia harus mengikuti sosial manusia. Dia Bapak itu manusia. Tuhan itu roh, apakah Yesus roh juga? Nggak gitu. Ya makanya beda kan? Enggak seperti itu dia. Yang namanya Tuhan itu kata Yesus tidak bisa dilihat. Kalau Yesus itu Tuhan bisa dilihat apa enggak? Iya, dia kan menyatakan diri. Nah beda kan? Oke, Yesus, pengakuan Yesus itu sebagai Tuhan apa sebagai utusan Tuhan? Silakan. Dia aku nggak ada dikatakan aku diutusan, nggak ada gitu. Aku diutus, nggak ada. Tapi yang mengutus siapa? Makanya dikatakan Bapak. Makanya dia katakan barang siapa melihat aku. Oke, bro, yang mengutus Musa siapa? Ya, Tuhan sendiri. Siapa? Apakah sama Tuhannya Yesus dengan Tuhannya Musa? Sama. Ya sudah. Berarti dua-duanya diutus oleh Bapa. Coba sekarang baca Yohanes 14:24. Barang siapa yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Yohanes 17:25. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal engkau, tetapi aku mengenal engkau, dan mereka ini tahu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Makanya Yesus katakan begini. Ayat 5. Akan pergi kepada dia yang telah mengutus aku.
Terus Yohanes 17:8, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu bahwa benar-benar bahwa aku diutus oleh Bapa. Iya, makanya dia katakan begini, dan barang siapa melihat aku, ia melihat dia yang telah mengutus aku. Pertanyaannya, kalau Yesus dan Musa diutus oleh Tuhan yang sama, apakah Musa dengan Yesus juga Tuhan? Tidak, Yesus Tuhan Musa kan tidak. Tapi kan Musa dijadikan Allah juga oleh Tuhan. Bagi Firaun kan? Ya tidak masalah, karena diutus untuk Firaun, kepada Firaun Israel. Begitu juga Yesus diutus untuk Israel. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Matius 15:24. Aku berdoa untuk Israel, bukan untuk dunia aku berdoa. Yohanes 17:9. Yang aku hakimi hanya 12 suku Israel. Matius 19:28. Juru selamat untuk Israel. KPR 13:23. Pemimpin untuk Israel. Matius 2:6. Ya. Makanya dia kan menolak bangsa itu karena Israel itu kan menolak dia. Oke, sekarang makanya kalau dia menolak, tiba-tiba orang-orang yang nggak tahu apa-apa mentuhankan dia. Makanya dia ngaku utusan untuk Israel, seorang nabi untuk Israel, memperkenalkan Tuhan itu Allah. Ketika dia tidak ada, kenapa kok dilantik menjadi Tuhan? Padahal Israel menolak dia sebagai utusan, sebagai nabi, penyampai firman. Tiba-tiba dia tidak ada, malah dituhankan. Ibaratkan gini, Bapak Jokowi mengutus menteri ke Papua. Ketika menteri itu tugasnya selesai, malah dia yang dijadikan presiden. Padahal dia utusannya Bapak Jokowi. Kan salah paham berarti kan orang itu. Gitu. Saya ini ditolak oleh Papua sebagai menteri. Ketika saya tidak ada, malah saya dijadikan presiden. Kalian ini memfitnah aku. Nah, sama dengan Yesus. Saya ini dulu diutus oleh Tuhan, ngaku utusan nabi, penyampai firman, memperkenalkan Tuhan itu Allah. Tapi kenapa ketika saya tidak ada, kalian fitnah saya jadi Tuhan? Aduh, gimana kalian ini? Malu saya kepada Allah. Iya. Jadi begini, karena orang Israel menolak keselamatan itu ya, makanya dikatakan di KPR. Menolak sebagai apa? Israel menolak sebagai apa? Keselamatan itu, menolak keselamatan yang diberikan Yesus. Keselamatan itu masuk, keselamatan masuk surga, mengimani Yesus sebagai apa? Tuhan lah. Oke, silakan. Inilah hidup yang kekal, mereka mentuhankan aku. Gitu. Silakan baca dalilnya. Sebagai apa? Dalilnya begini, bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain. Mana dalilnya bahwa hidup yang kekal itu mentuhankan Yesus? Karena yang saya teliti, sudah saya obok-obok Bible, bahwa keselamatan hidup kekal di surga mengakui Yesus sebagai utusan. Yohanes 17:3, Yohanes 5:24, Matius 19:16. Sebagai utusan, nggak ada sebagai Tuhan. Ya. Jadi begini ya, Yesus juga nggak menyuruh kita loh jadikanlah orang suku ini jadi murid, percaya kepadaku, nggak gitu. Kita cuma disuruh begini, jadikanlah semua bangsa muridnya, supaya belajar, bukan supaya percaya kepada Yesus, bukan. Supaya mereka jadi, supaya ada yang hidup yang kekal. Iya, kalau yang percaya ke Yesus itu hidup yang kekal sebagai apa? Begini kawan ya. Nggak pernah kita disuruh menjadikan tahta ini menjadi percaya kepada Yesus, nggak pernah. Atau menjadi si Madu ini Al-Ayubi untuk menjadi percaya kepada Yesus, nggak pernah kita disuruh. Kita disuruh jadikanlah semua bangsa muridku supaya belajar sama dia. Dia mengaku sebagai utusan, sebagai nabi, penyampai firman. Lalu, apakah kita mentuhankan dia? Wong dia mengakunya utusan, nabi, penyampai firman. Gimana? Iya. Begini, dalam pembelajaran itu nanti kamu akan mengerti, oh ternyata Yesus itu ini loh. Oh, apa? Ini apa? Allah itu sendiri. Di mana wong dia sudah memperkenalkan Tuhan itu di langit? Allah satu-satunya. Begini loh. Dia kan dari awal mengatakan bahwa dia guru, hai guru yang baik. Dia guru loh, Yesus itu loh. Datang itu sebagai guru dia. Dia bukan datang sebagai Tuhan. Kan bukan Tuhan kan? Nah, gini, jadikanlah seluruh bangsa hambaku, berarti murid. Tuhan. Karena kedudukan manusia dengan Tuhan itu hamba. Tapi kalau kedudukan manusia dengan manusia, guru, berarti dia bukan Tuhan. Jadi begini, itu kalau aku buat Bang Tata percaya kepada Yesus ya sebagai Tuhan ya, itu nggak kualitas Bang. Nggak ada kualitas, ada artinya. Saya imani kalau ada dalilnya. Hai Israel, Tuhan itu saya, baru saya percaya.
Ngerti nggak maksudku? Maksudku begini. Kalau aku jadikan Bang Tata itu, atau aku pengaruhi lah contohnya nih, Bang Tata untuk menjadi percaya kepada Yesus Tuhan, nggak ada artinya. Itu nggak, abang nggak akan selamat. Neraka juga. Mana datanya? Loh. Oke. Karena nggak pernah disuruh itu. Sekarang gini, sekarang kebalikannya. Bagaimana caranya hidup yang kekal di surga? Mengakui Yesus sebagai apa? Coba. Sebagai apa? Iya. Ya mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Allah. Ya pakai dalil. Inilah hidup yang kekal, coba. Mereka mengenal Yesus sebagai Tuhan. Iya, itu iya. Ya mana dalilnya? Ya kan ada itu. Inilah hidup yang kekal, mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang telah engkau utus. Iya. Nah, berarti Yesus sebagai utusan. Enggak ada. Tidak ada. Tidak ada Yesus mengatakan dirinya utusan. Aku diutus, enggak ada. Aku diutusan, enggak ada gitu. Bapak yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak bisa melihatnya, mendengar suara pun tidak bisa. Bapak yang mengutus aku, udah jelas kok. Iya. Iya, dia bukan utusan. Utusan itu begini ya. Ya. Bahaya tak? Ya, Bapak yang mengutus aku artinya itu dia yang tidak nampak itu menjadi nampak. Itu menyatakan diri namanya. Itu namanya diutus. Aduh, gimana? Ya seperti itu. Makanya Bapak yang diam dalam aku. Kata Yesus, Bapak di langit. Ayo. Makanya saya lebih percaya ke Yesus. Karena saya udah nanya, udah final udah. Jadi itulah ya, tapi mau apa sih nggak percaya nggak masalah. Makanya memang harus belajar kepada Yesus. Kalau nggak datang dan belajar kepadanya, kamu nggak akan kenal dia. Itu ketika generasi Yesus. Karena saya tidak mau dibodohin orang-orang yang tidak kenal Yesus. Kalau nggak mau datang dan belajar kepadanya, kamu nggak akan diurapi Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu yang akan membimbingmu kepada kebenaran. Gimana saya mau nanya ke mereka, kalau saya dibodohin kok? Siapa Tuhan? Yesus. Yesus benar kamu Tuhan? Enggak, gitu. Aduh, gimana ini? Iya, jadi kalau nanti nggak belajar ya gitulah, ya udah. Nggak akan ketemu siapa Yesus itu. Ya udah, tapi intinya bagus ya. Bang Leon ini bagus ya. Apa ya? Beliau itu sopan. Ya, beliau bukan penghujat. Ya. Silakan Bang Alayubi atau Kacong-Kacong Madu kalau mau dilanjut. Wah, suara saya udah ini. Sudah ada. Apapun argumentasi beliau ini ya kita hargai ya kan. Itu kan pemahaman dan keimanan beliau. Tapi menurut saya menurut saya pribadi Bang Lion, yang oneness ini lebih konsisten. Jadi Yesus itu satu-satunya Tuhan gitu. Yang dikandung, yang disusui, yang dilahirkan, terus yang mati itu adalah Bapa itu sendiri. Menurut saya pribadi, yang oneness ini lebih konsisten daripada yang Tritunggal. Itu aja sih. Memang seperti itu. Dari saya. Lanjut. Memang seperti itu. Makanya kita nggak pernah disuruh jadikanlah orang Hindu, orang Muslim atau orang Hindu percaya kepada aku sebagai Tuhan. Nggak ada disuruh gitu. Jadikanlah mereka muridku supaya mereka belajar, karena dia kan guru nih. Guru kan nggak mati, dia nggak meninggal dunia, nggak almarhum loh. Dia kan bangkit lagi. Kecuali tadi almarhum ya gimana, gurunya mana udah mati kok suruh ke sana aku belajar. Nah, itulah jawabannya yang pas kalau dia benar-benar mati. Tapi karena dia bangkit, ya jadikan semua bangsa muridku katanya. Aku di kalau saya nanya ke Yesus gini ceritanya Bang. Kalau saya nanya ke Yesus, Yesus kenapa kamu pergi? Tahu tahta wong saya mau dibunuh. Tapi tenang tahta. Nanti akan ada. Masih banyak sebenarnya yang ingin aku sampaikan. Tapi kamu tidak dapat menanggungnya. Tapi tenang tahta. Wa mubasyiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmad. Nanti akan ada nabi penggantiku, diutus oleh Allah untuk seluruh dunia. Kamu ikut dia ya. Oke. Makanya setelah utusan itu datang yaitu Nabi Muhammad, saya patuh ke Yesus, disuruh beriman. Makanya itu juga pesan terakhir juga ya. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Beban itu bukan beban mikul kayu bakar atau kayu dari hutan, bukan. Beban kehidupan. Itu. Pasti akan diberi kelegaan. Jual jamu itu. Bukan beban seperti itu, bukan seperti jamu gendong, bukan. Lanjut. Jelas loh dikatakan, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Itu letih mental loh, letih ini loh. Mungkin terbeban dia karena orang tuanya sakit kanker udah sekian lama. Ya datang kepada dia pasti diberi kelegaan.
Terus nanti apa mereknya? Sido muncul gitu. Aku akan memberi, janji dia loh, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi kalau nggak datang ya rugi lah. Iya. Itu rugi lah kalau nggak datang. Kalau Yesus itu Bapak itu sendiri berarti bisa dikatakan Yesus itu Bapak ya. Pak Bang Ya Layan, dia begini, kalau dia Bapak itu sendiri, Bapak itu sebenarnya dia hubungan ya, relationship. Itu. Bapak kan gak ada yang kan pasti kasih sama anak-anaknya. Nggak mungkin seorang bapak anaknya minta roti dikasih ular, kan nggak mungkin. Itu hanya pengucapan saja itu. Dia seperti itu, seperti seorang bapak kepada anaknya. Betul, Yesus itu bapak-bapak. Iya, boleh. Kan? Boleh. Karena dia memiliki seorang bapak. Nggak salah tau, nggak berdosa kan bapak. Iya. Kecuali tadi teman-teman. Bang Layan minum dulu. Itu di atas ada yang baru datang. Oke. Lanjut dulu ya. Bang Kalin. Nah, kalau memang apa? Pak Kalin di sini pendeta Romo. Oh, benarkah beliau pendeta? Iya. Nah, kita uji apakah beliau ini menguasai Bible atau tidak. Kita uji dulu. Silakan dengan Pak Kalnis. Saya sapa dulu Romo ya. Pak Kalnis, selamat siang menuju sore Pak Kalnis. Selamat siang Bang Host. Pak Kalnis pendeta di gereja mana, Pak? Halo Pak Kalnis. Ya. Pendeta di gereja mana, Pak? Gapin. Kenapa? Gapin. Di Gapin. Beneran pendeta. Iya, Romo. Beneran pendeta. Ya, salam hormat Pak ya, selamat siang. Ada yang ingin disampaikan sering atau main ke sini Pak? juga Romo. Sering main ke sini juga ya? Iya, cuma Romonya pernah menghilang kan? Romo kan penginjilan sampai ke pelosok-pelosok desa. Jadi Romo ini kan orang sibuk. Itu lanjut Romo. Ya, Pak Kalnis, ada yang ingin disampaikan atau ditanggapi dari diskusi antara Bang Layan dengan Ustadz Tata? Monggo. Ada lanjut aja karena udah dijelaskan oleh Mbak Layan tadi ya. Pak Kalnis ini oneness juga ya? Oneness juga atau Tritunggal ini atau Unitarian? Karena satu sama lain itu saling membidatkan, saling menyesatkan. Menurut yang oneness, yang namanya Billy itu, Tritunggal itu ajaran setan katanya. Ngeri nggak? Ngeri. Menurut yang Tritunggal, oneness itu bidat sesat. Kalau sudah dianggap bidat sesat, pasti tempatnya adalah neraka. Itu menurut yang Tritunggal. Menurut yang oneness, si Billy itu ucapannya ngeri kali itu. Tritunggal itu ajaran setan katanya. Aduh. Itu si Anu ya, Billy Lin ya, Romo ya? Iya, si Billy. Iya kan, Billy Lin. Itu makanya kayak belajar kepadanya biar berkenal gitu aja. Lanjut dulu Bang ya. Aku ada kerjaan di Bang ya. Silakan sama Bang Kalnis ya. Ya, Bang Layan minum dulu. Kalnis, Bang Kalnis. Monggo. Tanggapannya, Bang. Ya. Ya, kalau masalah tentang oneness lah, Tritunggal ya atau yang lain-lain itu bagi saya itu masih dalam dogma atau pemahaman dari apa yang menurut pandangannya ya di dalam kitab suci itu sendiri. Dianggapnya bahwa inilah yang paling benar. Tetapi bagi saya nggak seperti itu juga ya. Kenapa? Karena pada intinya bukan membicarakan oneness, Tritunggal atau apa yang lain-lain. Tetapi siapa yang mengaku Yesus adalah Tuhan itu adalah bagian daripada bukan bagi saya satu tubuh di dalam Yesus sendiri, itu aja lah. Iya. Berarti menurut Pak Kalnis ini, Pak Kalnis ataupun Tritunggal. Pak Kalnis, saya mau nanya, berarti yang disalib itu Yesus atau Bapak?
Ini tergantung kita melihat dari sudut pandangnya, Bang. Makanya karena kenapa saya mengatakan kalau saya nanti bilang kepada Abang, Bapak, ataupun Yesus, ya kita juga harus tahu kenapa Yesus. Nah, tuh, bagaimana tuh, Romo? Nah, lanjutin, Romo. Jadi begini, memang kalau saudara-saudara kita yang Kristen ini ditanya, pasti jawabannya muter-muter. Contoh Pak Kalnis ini, hostnya bertanya yang disalib itu Yesus atau Bapak. Jadi begini. Kalau kita melihat ini dan itu, begini dan begitu, muter ke sana kemari, ya ngejar ekor sendiri, ujung-ujungnya nggak dijawab juga, gitu loh. Kan pertanyaannya kan jelas, menurut Pak Kalnis yang disalib itu Yesus apa Bapak? Jadi begini, itu kan tinggal jawab toh Pak, Bapak atau Yesus gitu loh. Siapa? Ini Ustadz atau bukan si Al-Yubi? Saya bakul kompor, Bang, bukan Ustadz. Oh, bukan Ustadz ya. Oke, saya sebutkan aja ya Pak Al-Yubi ya. Jadi membicarakan tentang apa, kita harus tahu dulu apakah Bapa dan Yesus itu merupakan beda atau itu merupakan kesatuan. Menurut orang Abang bagaimana? Apa perbedaan Yesus dengan Bapa? Gini loh Pak. Hostnya ini bertanya kepada Bang Kalnis nih. Menurut Bang Kalnis, yang disalib itu Yesus atau Bapak itu sendiri? Itu pertanyaan hostnya. Itu dijawab dulu dong. Ya, kalau pertanyaan seperti itu ya sulit untuk menjawabnya Bang Al-Yubi, bakul kompor bagi Pak Kalnis. Makanya saya mengatakan Bang Al-Yubi ya, kita harus pertanyaan yang lebih gampang gini Bang. Yesus. Nah, siapakah Yesus? Kita harus tahu dulu. Kalau kita nggak tahu siapakah Yesus, ya itu makanya pertanyaan yang tidak sulit, yang sangat gampang gini Pak Kalnis. Apakah yang disalib itu Tuhan atau manusia? Ah, gitu kan. Silakan Pak Kalnis. Ada moto terbitan 2024 bulan September. Tapi udah keluar duluan. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Itu loh motonya loh. Yang disalib itu sebenarnya adalah firman yang menjadi manusia. Ya, kalau dibilang Tuhan itu ya Tuhan atau Allah. Ya, kita tahu bahwa di dalam kalimat itu aja kita nggak mampu melihat ya Allah atau Tuhan ya, tetapi dia mampu menyatakan dirinya dalam wujud manusia. Itu tadi saya bilang ya, kalau kita berbicara tentang Allah ya, bahwa Allah itu tidak bisa dikatakan ya seperti apa wujud presiden, tetapi oknum dari kepresidenan itu pasti ada. Ya. Jadi yang disalib itu firman ya, firman yang jadi manusia ya, kalau Pak ya. Kalian bertanya ya tentang siapakah yang disalib itu Tuhan atau Yesus. Jadi saya bilang nanti sama teman-teman Yesus, pasti ada juga nanti jawaban yang lain ya, yang kalian bilang wah berarti Yesus bukan Tuhan dong, kan gitu. Kalau saya punya jawaban sendiri Pak Kalnis. Saya mau masuk ke situ karena ini pertanyaan udah lama juga kan. Kalau saya punya jawaban sendiri Pak Kalnis. Kalau Pak Kalnis agak gimana ya, agak bosan juga ya memberikan penjelasan, karena penjelasan dan pertanyaan yang sama udah berapa ya, udah lama ya kita berbicara hal ini, udah sekitar dari 2000 apa dulu itu saya 2011 ya. Jadi ya, kita mungkin bisa ketemu di grup WA dulu itu sekitar tahun 2016-2017. Jadi ini juga pembahasan. Jadi makanya saya bilang sebenarnya agak bosan juga memberikan penjelasan, karena penjelasan saya pasti penjelasan yang sama dengan penjelasan saya yang dulu. Ya. Dan iya, karena gini Pak Kalnis. Yang sama semuanya. Pak Kalnis, sebelum ke Romo, karena gini Pak Kalnis. Kenapa pertanyaan itu tetap ada sampai sekarang? Gitu kan, kenapa? Karena inti dari kekristenan ini adalah proses penyaliban. Tanpa adanya proses penyaliban tidak ada Tuhannya Kristen. Betul Pak Kalnis? Sepakat? Lanjut Romo. Bukan itu maksudnya Bang. Nggak ada Tuhan orang Kristen kalau Yesus nggak disalib ya. Nggak juga.
Nah, tetapi semuanya itu kan penggenapan dari apa yang telah dinubuatkan. Itu aja. Tapi kalau dibilang nggak ada, ya udah pasti Tuhan yang kami lanjut. juga merupakan oknum yang sama. Saya sudah ini apa namanya, Pak Kalnis, saya sudah bisa menganalisa, ya, saya sudah bisa menerawang kodam Pak Kalnis nih. Saya terawang dari sini. Pak Kalnis ini alirannya Tritunggal, bukan Oneness. Jadi begini Pak Kalnis, betul kan? Apa yang saya bilang kan? Anda Tritunggal kan? Loh iya, Pak Kalnis ini pemain lama. Saya nggak membicarakan tentang doktrin ya, karena kalau berbicara doktrin itu, saya rasa itu adalah pribadi masing-masing. Oke. Nah, kalau memang abang bisa seperti itu, ya itu hak abang. Oke. Sekarang saya izin bertanya Pak Kalnis. Menurut iman Pak Kalnis sebagai seorang Kristen yang jadi manusia di Yohanes 1 nomor 14 itu, Allah sendiri sebagai sang pemilik firman atau firman Allah, yakni perkataan Allah yang jadi manusia menurut Bang Kalnis? Monggo. Firman Theos, Romo. Firman Theos. Lanjut Pak Kalnis, ya, lanjut. Maaf ya, sinyal saya agak kurang agak merah ya. Sudah bagus. Jadi agak mati. Ya, kita ganti ya. Menurut Bang Kalnis, di Yohanes 1 nomor 14 itu firmannya Theos atau Theosnya sendiri yang jadi manusia? Ayat berapa? 14? Ya, Yohanes 1 nomor 14. Ya, itu kalam itu sendiri yang telah menjadi manusia. Iya, yang saya tanya Theosnya atau perkataan Theosnya yang jadi manusia itu? Firman itu, kunya itu yang menjadi manusia. Bukan Theosnya, bukan. Saya bertanya sama teman-teman dulu. Bentar. Ini belum apa-apa kok sudah mau bertanya. Jadi Theosnya nggak jadi manusia? Maksudnya Theosnya itu adalah kalimatnya atau kalamnya atau kunya yang menjadi manusia. Kalau kita mengatakan Theosnya, bisa nggak dirupakan seperti apa itu Theos? Bisa nggak abang definisi seperti apa itu Theos? Artinya begini loh. Nah, kalau ada firman. Jadi kalau abang bilang nanti sama saya bahwa bentar. Seperti itu ya, dalam wujud seperti apa? Apakah ada wujudnya sebelumnya? Bentar. Saya paham saya. Kalau ada perkataan, tentunya ada yang berkata-kata. Ada pemilik kata-kata itu, betul tak? Ya, sang pemilik logos. Betul tak? Lanjut. Betul ya? Ada firman, ada pemilik firman, yakni Theos. Pak Kalnis menjawab yang jadi manusia itu adalah firmannya Theos, bukan Theos yang jadi manusia. Betul Pak Kalnis? Firman yang menjadi manusia bukan firmannya Theos. Jadi abang jangan salah juga ya. Firman menjadi manusia bukan firmannya Theos. Ya. Nah. Nggak kelar-kelar nih kalau begini, host. Kalau Pak Kalnis kelar ini nggak apa-apa. Pak Kalnis mau bertanya 5 pertanyaan, silahkan. Saya berikan leluasa kepada Pak Kalnis. Oke, saya mau bertanya aja Bang. Jadi siap. Begini Bang, dengan apakah Allah menciptakan firman? Ini perspektif Islam ya Pak Kalnis ya? Ya, versi Islam boleh, tentu saja. Oke, siap. Romo Ustaz Tata silakan. Silakan.